Satu musuh telah teratasi. Tersisa dua lagi yang harus Hoyeong atasi. Sebelum melakukan serangan selanjutnya, Hoyeong dan Habin membuat strategi agar apa yang akan mereka lakukan berjalan dengan lancar. Setelah strategi tersusun, segera mereka menuju pos masing-masing. Tujuan utama mereka adalah merebut kembali sepeda motor yang dijaga oleh rekan dari kawanan itu. Di luar bangunan, nampak satu orang yang tengah berjaga di sekitar sepeda motor yang tadi dikendarai oleh Hoyeong dan Habin. Ia nampak menggerutu dikarenakan rekannya sangat lama sekali mengurus dua player yang tidak memiliki senjata. Hoyeong memperhatikan jika orang itu sedang menjaga sepeda motor tersebut. Orang itu membawa sebuah senapan mesin ringan Soviet yang memiliki daya tembak yang cukup luar biasa. Hoyeong berpikir jika ia tidak dapat menumbangkannya dalam sekali serang bisa jadi justru ia yang akan tewas dalam sekejap. Tiba-tiba orang itu dikejutkan dengan sesuatu dari arah lain. Orang itu dengan sigap membuat posisi siaga untuk berjaga-jaga menghindari kemungkinan terburuk. Dirasa orang itu cukup lengah dan tidak menyadari keberadaan Hoyeong. Dengan cepat Hoyeong melesatkan busur panahnya ke arah orang itu. Tanpa diduga anak panah itu meleset dari sasaran dan membuat orang itu menyadari keberadaan Hoyeong. Seketika orang itu melancarkan rentetan tembakan ke arah Hoyeong. Dengan segera Hoyeong berlari menghindari tembakan-tembakan tersebut. Tak ada satupun tembakan yang mengenainya. Mungkin karena musuhnya masih kroco kali ya. Tanpa diduga satu musuh lainnya muncul dari arah depan Hoyeong. Musuh tersebut membawa sebilah pedang dan bersiap menyergap Hoyeong. Orang itu segera mengayunkan pedangnya ke arah Hoyeong. Dengan sigap Hoyeong menangkis pedang itu menggunakan busur panahnya. Kemudian ia mengambil anak panah. Memutar anak panah itu ke posisi yang tepat lalu menancapkan anak panah tersebut ke paha musuhnya. Musuhnya itu mengerang kesakitan sembari memegangi pahanya yang tertusuk. Hoyeong segera memasang anak panah yang tersisa guna menghabisi musuh di hadapannya. Setelah bersiap akan melesatkan anak panahnya, Hoyeong terkejut karena di belakangnya sudah muncul musuh yang lain menodongkan senapannya ke kepala Hoyeong. Dengan senyum penuh kemenangan musuh itu beranggapan bahwa Hoyeong telah terpojok dan akan mokat di tangannya. Tapi belum sempat ia menembakkan senapannya. Tiba-tiba ia ditubruk motor dari arah samping oleh Habin. Seperti yang Mimin bilang tadi. Namanya karakter kroco jadi mokatnya gampang kalau MC yang jadi lawannya. Tersisa satu kroco lagi yang belum tumbang. Hoyeong berencana menanyainya kalau dia mengetahui di mana keberadaan anggota Dewan Kim Nakso. Setelah Hoyeong memberikan pertanyaan dan orang itu tidak mengetahuinya lantas Hoyeong segera akan menindik kepala orang itu menggunakan busur panahnya. Sebelum itu terjadi dengan alasan kemanusiaan Habin mencoba menghentikan aksi Hoyeong. Tapi Hoyeong tidak memperdulikannya dan segera menindik kepala orang itu. Kemudian Hoyeong memberi peringatan kepada Habin bahwa jangan lagi ia melakukan hal bodoh seperti itu suatu saat nanti. Jika sampai itu terjadi dan mengancam keselamatannya, maka ia tak segan untuk menghabisi Habin saat itu juga. Hari pun mulai gelap. Mereka memutuskan untuk bermalam di pemukiman tersebut sambil mengistirahatkan diri. Nampak Hoyeong tertidur sangat lelap. Ketika Hoyeong tertidur Habin masih terjaga dan tengah memperhatikan Hoyeong. Habin mengatakan di hadapan Hoyeong yang tertidur bahwa Hoyeong berbeda dari tahanan mati lainnya. Habin menambahkan bahwa ia telah berbohong kepada Hoyeong tentang apa yang ia katakan ketika di pesawat bahwa ia tidak tahu mengapa dia bisa berada di sini. Di sini kita diperlihatkan flashback mengapa Habin bisa menjadi terpidana mati dan ditarik mengikuti game ini. Dahulu Habin memiliki sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu,
dan dirinya. Mereka hidup bahagia dan kedua orang tuanya menghargai keputusan Habin menjadi seorang pembalap. Tapi malapetaka terjadi ketika Habin berusaha menolong seorang gadis yang tengah diganggu oleh preman gang. Atas perbuatan Habin, lantas preman gang itu menargetkannya. Jelas saja. Suatu ketika 7 preman gang itu mendatangi rumah Habin. 2 preman menahan Habin dan kelima preman gang itu menghajar habis-habisan kedua orang tua Habin tepat di depan mata kepalanya. Kita dapat memahami bagaimana perasaan Habin melihat semua itu. Dengan penuh kesedihan dan amarah, Habin bertekad untuk membalas para preman gang tersebut. Ia berpikir jika ia hanya lapor ke polisi, preman gang itu hanya akan dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara kemudian bebas. Tapi menurutnya itu tidak adil sama sekali. Lantas karena amarah yang telah meluap-luap Habin mengambil sebuah pisau yang ia lihat dan membuat turu selamanya para preman gang itu. Sepenggal flashback dari Habin yang menyebabkannya menjadi terpidana mati dan diseret mengikuti permainan ini. Adegan berikutnya menampilkan siluet di mana Hoyeong sedang tertidur dan Habin sedang menodongkan busur panah. Hoyeong perlahan membuka matanya dan berpikir bahwa ia sudah menduga hal tersebut dan seharusnya ia tidak membentuk tim dengan siapapun. Dengan segera ia menyergap Habin dan menodongkan pistolnya ke arah Habin. Hoyeong mengatakan jika Habin membuat nyawanya terancam maka ia akan membunuhnya. Hoyeong menambahkan ia telah menduga ini akan terjadi. Dalam semalam Habin menodongkan senjata kepadanya. Habin menjelaskan bahwa Hoyeong telah salah sangka kepadanya. Ia tidak melakukan apapun kepada Hoyeong. Ia hanya menyingkirkan busur panah itu agar tidur Hoyeong menjadi lebih nyaman. Busur panah itu Habin letakkan menyandar di dinding. Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya telah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui cara menggunakan senjata. Di sini mungkin si Hoyeong entah halu atau dia lagi ngigo yang membuat kesalahpahaman itu terjadi. Karena kejadian itu mereka saling waspada dan terjaga semalaman. Keesokan paginya dengan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, mereka berencana melanjutkan perjalanan. Hoyeong telah mengatur perjalanan dan tujuannya. Ia beranggapan jika dilihat dari atas pesawat pulau ini memiliki 2 bagian. Satu pulau kecil di mana Hoyeong berada dan satu pulau yang lebih besar. Ada jembatan yang menghubungkan 2 pulau tersebut. Hoyeong berencana menjelajahi pulau yang besar untuk mencari anggota Dewan Kim Nakso. Setibanya di jembatan, Hoyeong melihat ada mayat yang tergeletak. Instingnya mengatakan untuk waspada dan benar saja di sisi lain jembatan sudah ada musuh yang bersembunyi dan siap menyergap siapa saja yang melintasi jembatan itu. Seketika Hoyeong menarik dan membawa Habin melompat dari sepeda motor yang mereka naiki. Rentetan tembakan pun muncul. Hoyeong dan Habin berhasil menghindari tembakan tersebut dan berlindung di balik bangkai mobil yang ada di jembatan. Hoyeong berusaha mencoba memastikan di mana posisi musuhnya. Tapi ketika kepalanya nongol, langsung saja lesatan tembakan hampir melubangi kepalanya. Dihadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan, Hoyeong memberikan pilihan kepada Habin yaitu terus maju dengan berenang atau kembali ke pulau kecil. Tapi Habin mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berenang. Akhirnya Hoyeong memutuskan untuk kembali dan akan membuat pengalihan agar Habin dapat mengambil sepeda motor agar Habin dapat keluar dari situasi ini. Hoyeong menambahkan bahwa ia akan maju ke arah persembunyian musuh bahkan jika ia terkena tembakan Habin harus terus kembali dan jangan menghiraukannya. Belum sempat mereka melakukan aksinya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Tiba-tiba kepala mereka merasakan sakit seolah terkena sengatan listrik. Hoyeong bertanya kepada Habin apakah ia mengalami hal yang sama dengannya.
Habin tidak menjawab pertanyaan Hoyeong. Ia malah tertegun melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Lantas ia menatap ke arah di mana Habin terpaku. Mereka melihat bahwa ada sesuatu berupa zona biru yang dipenuhi kilatan listrik sedang mendekat ke arah mereka. Tak lama berselang, terlihat ada seseorang yang sedang berlari dari dalam zona biru tersebut. Sambil berlari orang itu berteriak bahwa kepalanya terasa sakit berada di dalam zona tersebut. Seketika kepalanya tas-tas menyemburkan darah dan membuat orang itu turu seketika. Hoyeong dan Habin yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi terkejut bercampur bingung dengan apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika berenang itu membuat mereka terperangkap di dalam zona biru itu dan jika mereka maju seketika mereka akan dibuat turu oleh musuh yang ada di depan. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba duar. Mereka dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari tempat musuh bersembunyi. Dari balik ledakan muncul sosok tak terduga.